Sofia kuliah di jurusan seni rupa. Kali ini dia dapat tugas ngelukis gambar aneh. Di kanvasnya udah ada gambar rumah ijo, tapi masih ada rumah putih di dalam rumah ijo. Dan ada rumah merah di dalam rumah putih. Di dalam rumah merah juga ada banyak bintik hitam. Emangnya Sofia lagi ngelukis apa sih? Dia lagi ngelukis semangka. Jadi ada lapisan putih kecil di dalam kulit hijau, kemudian daging buahnya berwarna merah dan dipenuhi biji. Saat melewati lorong kampus, Sofia ketemu Putra teman sekelasnya. Rupanya di perut cowok itu ada noda cat merah. Karena kaget, Sofia nanya, "Bajumu kenapa, Putra?" Lalu Putra menjawab, "Ada anak usil yang nyelonong di belakangku pas aku mau masuk kelas. Terus dia nyipratin cat ke punggungku. Bukannya tanggung jawab, dia malah langsung ngilang." Sofia cuma membalas, "Halah, nggak usah kebanyakan bohong." Kemudian pergi. Kenapa gitu? Noda cat Putra ada di perut, bukan di punggung. Jadi dia pasti cuma ngarang cerita. Sofia dan teman sekelasnya lagi praktek ngelukis, tapi salah satu dari mereka ternyata bukan mahasiswa seni rupa. Apa kamu bisa nebak orangnya? Gambar cowok ini kelihatan paling beda, tapi cewek ini lebih aneh lagi tuh. Dia ngantongin lencana polisi di sakunya. Mungkin dia Bu Polwan yang lagi nyamar. Sofia memasuki ruang auditorium, ketiga teman sekelasnya masih sibuk bikin karya. Julia lagi naik tangga untuk masang lukisan, Putra lagi bikin patung dari marmer, dan Nina lagi ngerekam Putra. Siapa yang posisinya paling berbahaya? Nina, patung ini mulai retak dan serpihannya bisa aja menimpa Nina. Sofia dan Putra mau bikin eksperimen setelah kuliah, keduanya membawa ember identik berisi air yang jumlahnya sama. Tapi air di ember Sofia bersuhu 25 derajat Celcius, sedangkan air di ember Putra bersuhu 25 derajat Fahrenheit. Keduanya mulai ngejatuhin koin ke ember masing-masing dari ketinggian yang sama. Waktu jatuh, koin mereka juga sama. Tapi menurutmu, koin mana nih yang sampai di dasar ember terlebih dulu? Koin yang dijatuhin Sofia. Pada suhu 25 derajat Celcius, air masih berwujud cair. Sedangkan pada suhu 25 derajat Fahrenheit, wujudnya sudah menjadi es. Sofia lagi jalan-jalan di atas dermaga. Di situ dia ngelihat perahu bagus dan ingin melukisnya. Lalu dia bertanya ke dua orang yang berdiri di dekat dermaga. "Ini perahu siapa ya? Apa aku boleh melukisnya?" Kedua cowok itu ternyata menyukai Sofia dan mereka mau cari perhatian. Makanya mereka langsung berseru, "Itu perahuku." Apa kamu bisa ngebantu Sofia nyari tahu pemilik aslinya? Di atas perahu ada jaket biru tuh. Warnanya sama persis kayak celana cowok di sebelah kanan ini. Jadi, dia pasti pemiliknya. Akhirnya Sofia selesai bikin lukisan yang indah. Dan si pemilik perahu ingin beli lukisannya. Dia ngasih sebuah kotak berisi batu permata. Semua batu ini berwarna biru kecuali 2 batu. Semua berwarna hijau kecuali 2 batu. Dan semua berwarna merah kecuali 2. Ada berapa batu permata di kotak ini? Si pemilik perahu ngasih Sofia 3 batu permata, jadi ada 1 batu permata berwarna biru, 1 hijau, dan satunya lagi merah. Hari ini Sofia main ke rumah Putra dan di sana dia disuguhi banyak apel yang kelihatan segar. Karena nggak bisa nolak, dia langsung ngambil 1 apel. Tapi setelah menggigit sedikit, dia malah nemu cacing di dalam daging buah. Putra langsung minta maaf, tapi Sofia malah bilang, "Nggak apa-apa, untung cepet ketahuan. Kalau nggak bakal lebih berabe." Kenapa Sofia bilang gitu ya?
dia bisa aja nemu cacing yang udah kegigit. Keesokan paginya, Sofia masuk kelas. Di situ Nina mengklaim kalau lukisan potret ini hasil karyanya. Sofia jadi sebel kan? Kemudian bilang, jangan ngasal deh, itu punyaku. Apa kamu bisa nebak pelukis aslinya? Nina menandatangani lukisan ini di pojok kanan bawah. Tapi coba deh lihat ke pojokan kiri bawah. Di situ ada bekas tulisan Sofia yang ketutup lapisan cat baru. Jadi lukisan ini emang punya Sofia. Sofia membawa lukisan terbarunya ke galeri seni untuk dijual. Si penjual lukisan bilang, "Maaf kak, kami cuma menjual lukisan antik yang umurnya minimal 300 tahun. Sofia langsung menjawab, dasar tukang bohong. Kemudian pergi. Emangnya kenapa? Amati lukisan ini deh, cewek elegan dari abad pertengahan ini punya mobil sport. Kakak Sofia, Miko, tinggal di desa dengan istrinya. Dia mau mengunjungi mereka di akhir pekan. Tapi minggu ini istri Miko mual-mual. Miko pun segera menelepon Sofia untuk ngejelasin. Maaf Sofia, kami belum bisa nerima tamu. Istriku lagi sakit dan kayaknya dia kena radang usus buntu. Lalu Sofia menjawab, mana mungkin? Orang 2 tahun lalu aku yang nemenin dia operasi kok. Saat didiagnosis, istri Miko ternyata memang menderita radang usus buntu. Apa kamu bisa mecahin misteri ini? Ternyata Miko udah nikah lagi dan Sofia lupa kalau kakaknya punya istri baru. Saat mau jalan ke kelas, Sofia ngelihat Pak Wisnu, dosen seni rupanya, pingsan di lantai. Dia langsung membawanya ke rumah sakit. Menurut dokter, Pak Wisnu mengalami reaksi alergi parah. Tapi Pak Wisnu bilang dia belum makan apa-apa seharian. Sofia menginterogasi semua orang yang ada di sekitar Pak Wisnu di hari itu. Petugas kebersihan bilang, pagi ini aku bersih-bersih kelas. Semua produk yang kupakai juga organik dan ramah alergi. Nina bilang, seharian aku ngelukis vas di dalam kelas. Pak Wisnu juga ngajar di situ kok. Tapi aku gak ngeliat dia makan sesuatu. Lalu Putra mengatakan, pagi tadi aku ngeliat Pak Wisnu di perpus dan dia masih baik-baik aja. Apa kamu bisa nyari tahu orang yang udah bikin Pak Wisnu alergi? Petugas kebersihan. Meski dia memakai produk ramah alergi, dia memasukkan pensil ke dalam toples bersama penghapus cat saat ngebersihin meja Pak Wisnu. Siang harinya Pak Wisnu ngambil salah satu pensil beracun ini, ngegigit ujungnya, lalu jatuh sakit. Sofia masuk lagi ke kelas seni untuk nyiapin pameran. Dia berdiri di tengah tangga untuk masang poster di dinding. Dia naik 6 langkah, tapi tiba-tiba tangganya goyang dan membuatnya turun 10 langkah. Sofia minta tolong Putra untuk megangin tangga, kemudian naik 18 langkah lagi. Memangnya jumlah anak tangganya ada berapa sih? Oke, semisal anak tangga yang tengah disebut X, dari anak tangga tengah, Sofia naik 6 langkah, berarti X plus 6. Kemudian dia turun 10 langkah, maka posisinya sekarang jadi X minus 4. Setelah itu, Sofia naik 18 langkah lagi. Jadi dia ada di X plus 14 atau di anak tangga teratas. 14 anak tangga dari atas ditambah 14 anak tangga dari bawah ditambah anak tangga tengah sama dengan 29 anak tangga. Pameran seni Sofia berlangsung meriah, tamunya mencapai ratusan orang. Tapi tiba-tiba ada yang matiin aliran listrik ruangan selama beberapa detik. Dan saat lampunya nyala lagi, Sofia ngelihat patung termahal di situ udah hilang. Apa kamu bisa ngebantu dia nyariin pencurinya? Cewek cantik di sebelah kiri, tasnya kelihatan berat tuh dan udah pindah posisi lagi.
Tiga penjual karya seni menghampiri Sofia di tengah pameran. Mereka mau ngajakin Sofia berkolaborasi. Isabella nunjukin foto villa cantik di ponselnya sambil bilang, "Kak, kamu harus datang ke galeri seniku di Italia ini. Semua biaya pengeluaranmu akan kutanggung." Sony berkata, "Kak, aku mau beli 2 lukisanmu dong buat koleksi pribadi. Bisa bayar pakai cek nggak?" Lalu Tina mengatakan, "Aku lagi nulis buku baru yang sebentar lagi mau rilis. Apa kamu mau jadi ilustratornya?" Cuma satu dari semua kesepakatan ini yang benar-benar asli. Apa kamu bisa ngebantu Sofia nentuin pilihannya? Di background villa ini ada perbukitan Hollywood, itu sih bukan Italia. Jadi Isabella cuma bohong. Sedangkan Sony cuma pura-pura kaya dan dia lagi nyari kesempatan untuk nyuri ponsel Tina. Jadi kemungkinan dia juga penipu tuh. Nah, sebaiknya Sofia nerima tawaran Tina aja. Setelah mendapat gaji pertamanya, Sofia mau beli perhiasan sebagai self-reward. Maya, si pemilik toko, mengeluh, "Minggu ini banyak banget kasus pencurian di toko ini." Lalu Sofia nawarin dirinya untuk ngebantuin nyari pencurinya. Terlebih dulu, dia ngecek semua video di kamera CCTV. Dan akhirnya dia bisa ngelihat pelakunya. Apa kamu juga tahu? Cewek ini ngumpetin perhiasan di payungnya. Lily kesulitan belajar di kampus karena kemampuan berpikir logisnya masih lemah. Suatu hari dosennya bilang, "Saya punya teka-teki terakhir buat kamu. Kalau jawabanmu masih salah, kamu akan langsung saya DO. Seorang peternak punya 17 sapi, tapi semuanya kabur kecuali 5 sapi. Jadi sapinya tinggal berapa sekarang?" Lily nggak bisa nebak jawabannya. Kalau kamu gimana? Menurut soal teka-teki tadi, semuanya kabur kecuali 5 sapi. Jadi sekarang peternak itu cuma punya 5 sapi. Lily udah terkecoh tuh, padahal teka-tekinya sangat sederhana. Lily di DO dari kampusnya, dia ngeberesin semua barang pribadinya di kamar kos sambil nangis. Tiba-tiba, sehelai surat terbang melalui jendela kamarnya. Rupanya dia dapat undangan ke sekolah sihir. Di bagian bawah suratnya, dia ngelihat kode ini dengan tulisan, "Sampai ketemu di sana." Saking antusiasnya, Lily langsung ngerapihin tas dan langsung pergi. Memangnya dia mau kemana sih? Dia langsung ke library atau perpus. Di perpus, Lily bertemu pria nyentrik yang gayanya mirip penyihir. Dia membuka 3 portal ajaib, tapi cuma 1 yang aman. Portal pertama membawanya ke lubang hitam raksasa, portal kedua akan menerbangkannya ke tahun 9999. Dan portal ketiga membawanya ke sekelompok hantu. Kalau Lily milih portal yang tepat, dia akan masuk ke sekolah sihir. Portal mana yang harus dia pilih? Yang ketiga, hantu memang nyeremin, tapi kan gak membahayakan. Sedangkan 2 opsi pertama terlalu berisiko. Lily tiba di hutan bersalju, tiba-tiba 4 hantu ini mengepungnya sambil bilang, "Hei, kami bakal tunjukin jalan menuju ke sekolah barumu. Kalau kamu bisa tahu hantu yang palsu di antara kami." Apa kamu bisa ngebantu Lily nyari hantu gadungan itu? Yang ini, hantu kok bisa bernafas? Hantu tadi mengantar Lily ke sebuah kastil dan saat menyusuri lorong di dalamnya, dia ngelihat 4 hantu cewek. Mereka mengepungnya sambil bilang, "Kami bakal tunjukin jalan ke ruang Capsek kalau kamu bisa nebak siapa di antara kami yang bukan hantu." Apa kamu tahu jawabannya? Cewek yang ini punya bayangan. Lily masuk ke ruangan Capsek dan ngeliat 5 hantu lain. Mereka punya teka-teki yang sama dan bersedia ngebantu dia nunjukin pintu rahasia. Kira-kira mana ya yang jadi hantu palsu? Yang ini kayaknya manusia deh. Hantu kan gak mungkin makan. Setelah membuka pintu rahasia, Lily ketemu 3 wanita. Dan salah satu dari mereka adalah Bu Capsek. Tapi yang mana ya?
Cewek yang di tengah, blazernya tergantung di kursi Kepsek tuh. Bu Kepsek nyapa Lily dan langsung minta dia untuk mecahin teka-teki. Ada 2 baris gelas ramuan di 2 rak. Lily harus mindahin salah satu gelas di baris atas biar urutannya sama dengan baris yang di bawah. Apa kamu bisa ngebantu Lily? Tuang ramuan di gelas pertama ke gelas keempat, lalu pindahin gelas yang kosong di sisi paling kanan. Bu Kepsek ngasih Lily ucapan selamat karena dia telah berhasil masuk ke sekolah sihir. Wanita itu kemudian minta para hantu untuk nunjukin kamar asrama Lily. Cewek itu langsung tertidur, tapi di tengah malam dia terbangun dalam kondisi melayang-layang di luar jendela. 2 murid lagi ngasih prank sambutan untuknya. Lily sudah ada di atap kastil dan 2 murid bertopeng itu kemudian bilang, "Kami akan nurunin kamu kalau kamu bisa nebak teka-teki ini." Ada 4 katak di baris vertikal dan 5 katak di baris horizontal. Lily harus mindahin 1 katak agar tiap barisnya terdiri dari 5 katak. Gimana caranya ya? Gampang aja, begini. Kedua murid itu nulis 5 kata di udara dengan tongkat sihir. Lalu mereka meminta Lily untuk mengamati semua kata itu biar dia bisa nemu kata yang paling beda. Apa kamu bisa nebak yang mana? Kata paku seharusnya dicoret dari daftar karena kalau ejaannya dibalik nggak bisa ngebentuk kata baru. 2 murid tadi membuka portal dan mendorong Lily ke dalamnya. Portal itu membawanya ke ruang bawah tanah angker dengan 3 pintu. Di belakang pintu pertama ada gorila lapar di tengah hutan belantara. Di balik pintu kedua ada sungai yang dihuni buaya lapar. Kemudian di balik pintu ketiga ada ular kobra yang sedang marah besar. Pintu mana yang harus Lily masuki? Dia harus milih pintu pertama. Pisang ini bisa mengalihkan perhatian si gorila. Keesokan harinya, Lily masuk ke kelas pertama. Tapi pintu kelasnya masih kekunci dan saat mendorong pintu itu, Lily ngeliat catatan teka-teki yang isinya, "Carilah detail yang aneh biar kamu bisa masuk." Apa kamu bisa tahu detail yang dimaksud? Ini sih bukan es. Setelah pintunya terbuka, Lily ngeliat pintu lain dengan teka-teki yang sama. Apa kamu bisa ngebantu? Huruf ini kelihatan paling beda. Di pintu terakhir juga ada teka-teki ini. Dan 2 detik kemudian, dia bisa masuk kelas untuk memulai pelajarannya. Detail apa yang dia lihat? Huruf ini. Di tengah pelajaran, Bu Guru minta Lily untuk nyari 3 perbedaan di gambar ini. Apa kamu bisa melihatnya? Bener, yang ini. Kalau 2 gambar ini gimana? Apa kamu bisa nyari bedanya? Wah, kecil-kecil banget. Apa kamu bisa ngebantu Lily untuk nyari tahu 3 perbedaannya? Mantap, tebakanmu bener kan? Lily pergi ke kantin untuk makan siang, 4 piring makanan tiba-tiba berterbangan di udara. Tapi teman sekelas Lily, Miko, ngingetin kalau cuma 1 hidangan yang bisa dimakan. Apa kamu bisa ngebantu Lily milih makanan yang tepat? Spagetinya kelihatan enak banget ya. Tapi kok di atasnya ada paku berkarat? Makanan ini nggak asli deh. Masa bisa tembus pandang? Salad ini mengandung cacing. Ih, nah kalau taco ini sih bisa dimakan. Setelah makan siang, Lily ikut pelajaran botani. Bu Guru pergi ke taman untuk metik buah dari pohon apel. Rupanya dia mau bikin ramuan khusus dari buah itu. Pohon itu punya 18 cabang dan tiap cabangnya punya 14 dahan. Tiap dahan punya 7 ranting dan tiap ranting punya 2 buah. Berapa jeruk yang bisa dipetik Bu Guru? Wah, tebakan Lily bener tuh. Apa kamu juga bisa nebak?
Bu Guru nggak akan bisa metik jeruk dari pohon apel lah. Lily metik apel bareng Miko. Saat kembali, mereka ketemu 4 murid lain. Di dalam keranjang cuma ada 5 apel, dan Lily harus bisa ngebagi semua apel itu secara merata, tapi tetap nyisain 1 apel di dalam keranjang. Gimana caranya ya? Dia bisa ngasihin 4 apel ke teman sekelasnya, kemudian nyisain 1 apel di keranjang untuk Miko, dan kembali ke kelas bareng Miko. Sore harinya, Lily ngelihat salah satu teman sekamarnya pingsan di halaman belakang. Bu Kepsek langsung menginterogasi 3 tersangka. Miko tidur lebih awal dan baru terbangun oleh suara berisik. Lia lagi nonton drakor favoritnya, jadi dia nggak keluar kamar sama sekali. Karin lagi ngehias labu untuk dekorasi kamarnya dan dia nggak ngelihat ada kejadian aneh. Siapa yang udah bohong? Pasti Karin, semua labunya masih utuh tuh. Hari berikutnya, gaun favorit Lily hilang dari lemarinya, lalu dia menanyai 3 teman sekamarnya. Lina bilang dia belajar di perpus sejak pagi, Kiki bilang dia baru pulang dari kencan, dan Vania nggak suka dengan semua jenis pakaian di dunia manusia. Dia juga nggak mau memakainya. Siapa yang udah bohong? Vania. Lihat topinya deh, bahan kainnya sama kayak gaun Lily. Kalau dia nggak suka pakaian manusia, kenapa dia malah memakainya? Setelah belajar mantra baru, Miko berhasil mengubah buku pelajarannya menjadi mobil mewah dan dia langsung ngajak Lily jalan bareng. 3 orang di pom bensin juga mau nebeng di mobilnya tuh, tapi semuanya kelihatan mencurigakan. Siapa yang harus Miko ajak? Pria ini nggak punya bayangan, pasti dia vampir kan? Cewek ini udah digigit vampir, sebentar lagi dia pasti juga jadi vampir. Bisa gawat kalau dia boleh nebeng ke mobil Miko, tapi cowok ini cuma manusia biasa. Oh yeah. Setibanya di kelas, Lily mendapat teka-teki lagi. 4 penyihir ini lagi baris di anak tangga, keempatnya menghadap ke arah yang sama. Penyihir keempat terpisah dari 3 penyihir lain oleh tembok penyekat. Tapi penyihir pertama bisa ngelihat penyihir kedua dan ketiga. Penyihir kedua cuma bisa ngelihat penyihir ketiga, sedangkan penyihir ketiga nggak bisa ngelihat penyihir lain. Penyihir keempat juga sama, dia nggak bisa ngelihat penyihir lain. Semua penyihir mengenakan topi dan mereka diberitahu 2 topi berwarna putih dan 2 lainnya hitam. Para penyihir ini nggak tahu warna topi yang mereka pakai, jadi mereka harus nebak warna topinya. Tapi mereka nggak boleh balik badan atau bergerak, dan mereka juga nggak boleh ngobrol dengan penyihir lain atau ngelepas topi mereka. Penyihir mana yang paling pertama nyebutin warna topinya? Dan kenapa bisa gitu? Penyihir kedua akan nyebutin warna topinya paling pertama. Jadi begini penjelasannya. Penyihir 3 dan keempat nggak bisa ngelihat topi penyihir lain. Penyihir pertama ngelihat topi putih dan topi hitam. Dia juga tahu kalau topinya kemungkinan berwarna hitam atau putih. Penyihir kedua ngelihat 1 topi hitam, tapi kalau dia juga memakai topi hitam, penyihir 1 akan tahu kalau dia memakai topi putih. Karena penyihir pertama masih diam, penyihir kedua bisa narik kesimpulan kalau dia sendiri memakai topi putih. Lily, Miko, Lina, dan Jason lagi ngadain pesta di kamar Miko karena nilai ujian mereka bagus semua. Keesokan harinya, mereka ngelihat Miko pingsan di kamar. Dan mereka nggak tahu menahu kejadian yang sebenarnya. Saat Bu Kepsek tiba, dia ngelihat catatan di sebelah kalender Miko. Tulisannya 1, 4, 9, 10, 11. Bu Kepsek langsung tahu siapa pelakunya. Kalau kamu gimana? Pelakunya Jason. Catatan itu ditaruh di sebelah kalender. Ubah semua angkanya menjadi nama bulan dan ambil huruf pertamanya. Maka akan ngebentuk kata Jason. 1 sama dengan Januari, 4 sama dengan April, 9 berarti September, 10 Oktober, dan 11 adalah November.
Tommy seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai kurir untuk nyari uang tambahan. Suatu hari, dia perlu ngantar kotak hitam misterius ke laboratorium terbengkalai. Jadi, dia ngambil kotak itu di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Tapi saat Tommy mau keluar dari situ, dia udah dicegat dengan 3 pintu. Di balik pintu pertama, lubang terjal sudah siap menyambutnya. Di balik pintu kedua, ada lift mini. Dan pintu ketiga akan mengarahkannya menuju jalan buntu. Pintu mana yang harus Tommy pilih? Yang teraman pintu kedua. Meski Tommy takut ruangan sempit, dia masih bisa masuk kemudian kabur lewat situ. Setelah berhasil keluar, Tommy segera ngelanjutin misinya untuk nganter kotak itu. Di tengah jalan, dia perlu ngebenerin tali sepatunya yang lepas, jadi dia perlu naruh kotak itu di bangku taman. Tapi setelah tali sepatunya terikat rapi, kotak itu udah hilang. Saat mengamati sekeliling, Tommy ngeliat ada pencuri yang lagi lari sambil membawa kotak itu. Pelakunya memakai topeng, jadi Tommy nggak bisa ngeliat wajahnya secara jelas. Tommy langsung ngejar si pencuri sampai ke perpustakaan, lalu dia ngeliat ada 4 orang lagi duduk di ruang baca. Apa kamu bisa ngebantu Tommy nyari pencurinya? Pasti cewek ini. Di tangan kirinya ada bekas luka. Tommy kemudian minta cewek itu untuk ngembaliin kotaknya. Dia bilang, "Oke, tapi kamu harus bisa ngejawab teka-teki ini. Besok aku pasti ada dan lusa aku juga ada. Tapi hari ini aku nggak ada. Siapa aku?" Setelah Tommy menjawab, cewek itu ngembaliin kotaknya kemudian kabur. Emang tadi Tommy jawab apa sih? Jawabannya huruf S. Perut Tommy tiba-tiba lapar, jadi dia perlu beli makan di warung kopi terdekat. Rupanya di situ ada warkop 7 lentera, tapi dia cuma ngelihat 5 lentera yang tergantung di pintu masuk. Shirley, si pemilik warkop, udah tahu soal ini dan dia bisa aja langsung memperbaikinya. Tapi sampai sekarang dia tetap ngebiarin lenteranya begitu. Memangnya kenapa? Saat 2 lenteranya terbang ke bawah angin, Shirley mau masang 2 lentera lagi. Tapi dia mengurungkannya setelah tahu kalau warkopnya semakin rame. Para pejalan kaki akan ngasih tahu kalau lenteranya kurang 2 dan biasanya mereka juga akan pesen kopi di situ. Tommy langsung naruh sandwich pesanannya di atas meja karena perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Saat balik lagi, dia ngeliat 3 orang sudah berdiri di dekat mejanya. Wah, sandwich dia hilang kemana ya? Apa kamu bisa nebak orang yang udah makan sandwich Tommy? Cowok ini, mulutnya belepotan kena remahan roti tuh. Tommy akhirnya naik bus biar segera sampai di laboratorium. Tapi begitu duduk, dia ngelihat vampir di antara para penumpang. Apa kamu bisa melihatnya juga? Cewek ini, dia pakai hoodie kedodoran supaya kulit sensitifnya terlindung dari sinar matahari. Tapi nggak cuma itu aja, lihat ke bawah deh, dia juga nggak punya bayangan. Saat Tommy mau membayar tiket, dia baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di warung kopi. Untungnya si sopir bilang, "Saya nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa jawab teka-teki ini." Tommy mengangguk setuju, kemudian ngedengerin petunjuknya. "Aku akan ngeluarin suara keras saat berubah bentuk, dan setelah berubah, aku semakin besar, tapi lebih ringan. Siapa aku?" Apa kamu juga tahu? Jawabannya popcorn. Tommy kembali ke warung kopi untuk ngambil dompetnya lagi. Joshua, barista di situ, bilang kalau dia nggak ngelihat dompet itu. Shirley, si pemilik warkop, mengatakan kalau dia baru aja ngelihat pelanggan mencurigakan yang membawa 2 dompet. Lalu Bayu, si pelanggan yang punya 2 dompet, bilang kalau itu dompet istrinya. Siapa yang udah bohong? Si barista, lihat kakinya deh, dia lagi nginjek dompet Tommy.
Shirley dan Joshua nggak mau ada campur tangan polisi. Jadi Tommy nawarin mereka untuk main game aja. Lalu dia bilang ke si barista begini, "Aku nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Makin banyak yang kamu ambil, makin banyak juga yang tertinggal." Apaan ya? Sayangnya barista itu nggak bisa ngasih jawaban yang benar, jadi dia harus dijebloskan ke penjara. Kalau kamu nebaknya apa? Jawabannya langkah kaki. Karena waktunya udah sangat mepet, Tommy perlu pergi ke laboratorium itu dengan naik taksi. Tapi aplikasinya bermasalah dan malah ngirimin labirin aneh ke ponselnya. Di situ juga ada petunjuknya yang berbunyi, kalau kamu pengen tahu plat nomor taksimu, pecahin teka-teki ini. Apa kamu bisa ngebantu Tommy? Kalau kita ngikutin rute labirin ini dari awal hingga akhir, akan ketemu angka 517. Setelah nemu taksi pesenannya, Tommy langsung pergi. Si sopir berhenti di tengah jalan dan ngeluarin gadget yang aneh. Dia ngebuka portal yang bisa mindahin Tommy ke puncak gunung. Di situ, Tommy ketemu sama kembaran jahatnya dari dunia paralel. Dan kembarannya ini menginginkan kotak yang dia bawa. Tommy nyoba kabur dari situ, tapi malah jatuh ke gua es dengan 3 terowongan. Di dalam terowongan pertama, ada singa gunung yang kelaparan. Terowongan kedua dihuni kelelawar penghisap darah manusia. Lalu, di terowongan ketiga, puluhan penyihir jahat udah siap menunggunya. Terowongan mana yang harus dia pilih? Yang kedua, kalau siang bolong begini, kelelawarnya pasti masih tidur. Sesampainya di desa kecil di tengah hutan, dia ngumpet di sebuah pondok. Tapi kemudian, dia ngelihat penampakan serem dan langsung kabur dari desa itu. Emang dia ngelihat apa sih? Sarung tangannya malah kelihatan kayak tangan tuh. Pondok ini kemungkinan besar dihuni zombie, bukan manusia. Tommy akhirnya sampai di pinggir jalan, dia nyetop truk yang lewat agar si sopir mau mengantarnya ke bandara terdekat. Tapi sopir itu malah nantang Tommy buat mecahin teka-teki dulu. "Aku dikenal sebagai pembawa sial saat terlihat dalam gelap, tapi aku nggak suka hujan. Dan yang jelas, kamu nggak akan bisa mendengarku menggonggong. Siapa aku?" Duh, Tommy harus jawab apa ya biar dapet tumpangan? Dia cuma perlu bilang kucing hitam. Di bandara, Tommy beli tiket pesawat menuju Jakarta. Tapi uangnya nggak cukup. Dan tiba-tiba Lily yang berprofesi sebagai blogger dan influencer terkenal ngajak Tommy ke lounge kelas bisnis. Dia lagi ngerayain ulang tahun bareng temen-temennya. Tapi sayangnya, pisau ajaib mereka cuma bisa dipakai untuk motong 3 kali. Mereka nggak tahu cara ngebagi kue itu biar jadi 8 potong. Apa kamu bisa? Mereka perlu motong kuenya jadi 2 dulu, kemudian potong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau udah, potong bagian tengah kue secara melintang hingga terbentuk 2 tumpukan. Semua orang di situ akhirnya bisa dapat kue, kecuali Tommy. Tapi Lily memberinya hadiah yang lebih mewah dengan membelikannya tiket ke Jakarta. Tommy udah sampai di laboratorium terbengkalai itu. Di depannya ada pintu logam dan dia mencoba membukanya. Tapi pintunya terkunci tuh. Layar kecil di permukaan pintu nunjukin tanda merah yang memintanya untuk memasukkan password. Tapi di dinding ada petunjuk bertuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa kamu bisa ngebantu Tommy untuk mecahin kodenya? Dia harus ngisi 17 digit password. Dengan membaca nomornya keras-keras, kamu akan tahu jawabannya. Pencet angka 2, lalu angka 4 3 kali, 6 5 kali, dan setelah itu 8 7 kali. Asik! Lampunya langsung berubah jadi hijau, dan Tommy berhasil masuk.
Di dalam laboratorium, Tommy ketemu seorang ilmuwan. Dan setelah Tommy masuk, dia langsung mengunci semua pintu. Ilmuwan itu bilang, "Kamu nggak boleh pergi dari sini sebelum saya lihat barang itu baik-baik saja." Tapi ternyata kotaknya kosong. Ilmuwan itu langsung marah besar dan ngasih Tommy 3 pilihan membahayakan untuk keluar dari situ. Di balik pintu pertama, ada ruangan berlantai basah dan di atasnya ada kabel terkelupas. Monster lapar sudah menunggunya di balik pintu kedua dan di balik pintu ketiga ada portal menuju ke antah berantah. Tommy harus milih pintu yang mana biar selamat. Pintu pertama, kabelnya nggak menyentuh lantai, jadi dia bisa masuk ke situ dengan merunduk. Si ilmuwan memberinya selamat, kemudian ngasih teka-teki lain untuk menguji kecerdasannya. Ambil huruf pertamaku dan aku masih terdengar sama. Ambil huruf terakhirku, aku juga masih terdengar sama. Ambil huruf tengahku, aku masih terdengar sama. Aku adalah kata bahasa Inggris dengan 5 huruf. Apakah aku? Apa kamu tahu jawabannya? Empty. Ilmuwan itu kelihatan puas, lalu dia bilang kalau dia udah nyiptain pil keabadian. Dia berjanji akan ngasih pil itu ke Tommy kalau cowok itu bisa milih kotak yang tepat. Di antara 3 kotak ini, cuma 1 yang berisi pil keabadian. Tiap kotak dilengkapi dengan petunjuk, tapi cuma 1 pernyataan yang dianggap benar. Pilnya ada di kotak mana ya? Kalau pilnya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Dan kalau pil itu ada di kotak ketiga, pernyataan yang benar juga akan ada 2. Tapi karena kita cuma perlu 1 pernyataan benar, pil itu pasti cuma ada di kotak kedua. Tommy ngebuka kotak itu dan melihat 4 pil, 2 pil berwarna merah dan 2 sisanya berwarna biru. Si ilmuwan berpesan Tommy perlu minum 1 pil merah dan 1 pil biru sekaligus supaya bisa hidup selamanya. Kalau sampai kelebihan dosis, efeknya malah akan berlawanan. Si ilmuwan ngasih Tommy 4 pil untuk berjaga-jaga kalau salah satunya hilang. Tommy langsung mengantongi pil itu di sakunya dan pergi dari situ. Tiba-tiba kembaran jahatnya ngebuka portal dan menarik Tommy. Dengan mata tertutup, Tommy dimasukkan ke ruang kedap udara. Di situ, gerak Tommy sangat terbatas dan nafasnya tersengal-sengal. Jadi, dia ngeluarin pilnya, tapi dia nggak bisa ngebedain ke-4 pil di tangannya. Dia harus ngapain nih biar bisa hidup selamanya dan kabur dari situ? Dia perlu motong semua pil itu, kemudian meminumnya setengah. Duo sahabat Karin dan Astri mau piknik bareng ke Italia. Dan untungnya harga tiket pesawat mereka lagi murah. Pesawat mereka dijadwalkan akan berangkat jam 10 pagi. Tapi bandara yang mereka tuju ternyata salah. Jadi mereka cuma punya 2 alternatif. Ngeluarin uang 1,5 juta rupiah untuk beli tiket kereta ekspres ke bandara yang benar, atau beli tiket penerbangan selanjutnya seharga 6 juta rupiah kemudian nunggu di situ. Mereka harus gimana ya? Sebaiknya pilih opsi kedua aja. Lihat jamnya deh. Sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Boarding penerbangan mereka pasti udah kelewat. Jadi mereka nggak akan sampai di bandara tepat waktu meski naik kereta ekspres. Karin dan Astri akhirnya beli tiket pesawat lagi. Kemudian mereka berjalan menuju ke restoran bandara untuk beli kopi. Tapi ada hal aneh yang bikin nyali Karin jadi ciut. Dia langsung minta temennya untuk segera pergi dari situ. Memangnya Karin ngeliat apa sih? Cewek ini sebetulnya zombie. Duh, kok petugas keamanan bisa ngelolosin dia ya? Setelah keduanya sampai di atas pesawat, semua kursi ekonomi sudah ditempati. Karin dan Astri kemudian ditawari untuk duduk di kelas bisnis. Di dekat mereka ada 3 penumpang lain. Saat pramugari menghidangkan jus segar, seorang penumpang mulai bisik-bisik. Mereka beruntung banget.
Rupanya, mereka akan terbang dengan miliarder terkenal asal Italia. Memangnya penumpang mana sih yang beneran jadi miliarder? Cewek glamor ini memang sangat meyakinkan, tapi kok aneh ya? Orang kaya masa pakai blazer polyester 100%? Cowok ini kelihatan sangat elegan, tapi sepatunya pasti murah tuh, udah butut lagi. Nah, cowok nyentrik ini pasti miliardernya, meskipun pakaiannya kasual, jam tangan emasnya kelihatan super mahal. Cewek glamor itu mulai ngobrol dengan Karin dan Astri. Dia bilang, dia baru aja liburan di pulau eksotis bareng teman-temannya. Dia juga ngeliatin sejumlah foto ke mereka. Saat cewek itu ke kamar mandi, Astri bisik-bisik ke Karin. Dia tuh bohong banget, foto editan doang dipamer-pamerin. Gimana Astri bisa tahu? Kamu perlu merhatiin bayangan di dalam foto. Semuanya kelihatan asli, tapi gambar ini nggak ada bayangannya. Saat si cewek glamor minum jusnya, dia mulai terbatuk-batuk. Tiba-tiba, dia pingsan dan langsung jatuh ke pangkuan si miliarder. Cowok itu udah mau minta tolong kru kabin, tapi Karin mencegahnya. Dia bilang, cewek itu cuma pura-pura. Kok dia bisa tahu? Periksa aja isi tasnya. Di dalamnya ada banyak foto si miliarder dan artikel majalahnya. Dia juga punya tato bergambar cowok itu di kakinya. Wah, ternyata dia udah terobsesi banget sama si miliarder. Saat jam makan siang, miliarder itu ngajak Karin main game. Di situ ada 3 kotak dan salah satunya berisi makanan. Di dalam kotak juga ada 3 pernyataan, tapi cuma salah satunya yang paling benar. Bantu Karin nyari tahu kotak yang berisi makanan ya. Kalau makanannya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Kalau makanan itu ditaruh di kotak ketiga, 2 pernyataannya juga akan benar. Tapi kita cuma perlu 1 pernyataan benar. Jadi, makanan itu pasti ditaruh di kotak kedua. Setelah ngebuka kotaknya, ternyata Karin dapat makanan enak. Si miliarder juga bilang, "Selamat, kamu dapat hadiah 100 miliar rupiah. Mat piknik." Karin dan Astri sudah sampai di kota Roma dan keduanya perlu ngambil barang bawaan mereka. Ternyata koper Astri kelihatan sama kayak 2 penumpang lain. Akibatnya mereka mulai cekcok. Apa kamu bisa nentuin pemilik dari ketiga koper itu? Koper pertama pasti punya cewek ini karena di situ ada banyak bulu anjing. Koper ini dipasangi stiker bintang. Kamu udah ngeliatin ini di tas Astri kan? Dan koper terakhir milik cowok ini. Karena Karin dan Astri udah jadi orang kaya, mereka mau nyari agen properti biar bisa nyewa villa mewah. Rencananya, mereka mau liburan di villa itu. Si agen langsung nunjukin 3 rumah. Apa kamu bisa ngebantu mereka milihin rumah yang paling pas? Di rumah pertama ada kecoaknya. Pasti mereka nggak akan betah kan tinggal bareng hewan kecil ini. Rumah kedua kelihatan usang dan dindingnya mulai retak-retak. Sebentar lagi pasti ambruk. Nah, rumah ketiga ini yang kelihatan cukup bagus. Kolam renangnya memang kotor sih, tapi gampang dibersihin kok. Karin dan Astri keluar villa untuk nyari angin segar. Setelah mereka kembali, paspor mereka yang tersimpan di brankas udah hilang. Mereka segera lapor polisi dan petugas kemudian menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang dia lagi sibuk nyiapin makan malam untuk Karin dan Astri. Petugas kebersihan seharian ngebersihin kolam renang. Dan si tukang kebun bilang dia lagi nanam bunga di luar villa. Dia juga nggak ngeliat ada hal yang mencurigakan. Siapa yang udah bohong?
Tukang kebun, kalau dia lagi nanam bunga, di mana bunganya? Polisi langsung ngembaliin paspor Karin dan Astri, kemudian menangkap tukang kebun. Keesokan harinya, kedua cewek itu pergi shopping. Para penjual di situ mau ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari turis kaya dan naif. Jadi, mereka bakal nawarin harga sampai selangit. Dari ketiga barang ini, cuma satu yang harganya masuk akal. Tapi yang mana ya? Lihat topeng Venesia ini deh. Ada tulisan barang loakan. Topeng ini pasti palsu. Magnet ini juga kurang bagus. Tulisan Italianya typo. Harganya pasti lebih murah dari itu. Keju biru ini memang kelihatan buluk, tapi masih normal kok. Jadi, cuma produk ini yang bisa dibeli Karin dan Astri dengan harga yang wajar. Kedua cewek itu kemudian pergi ke museum lokal, tapi keduanya langsung tersesat saat sampai di koridor. Mereka ngelihat ruang bawah tanah misterius dengan 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada portal waktu menuju abad pertengahan. Di balik pintu kedua, ada mumi jahat yang bisa ngutuk siapapun yang berani mengusiknya. Dan di pintu ketiga, ada sistem alarm laser. Berkas sinarnya bisa motong semua benda yang dikenainya. Jadi mereka harus milih pintu mana ya? Pintu yang kedua, muminya sedang istirahat tenang di dalam sarkofagus. Kalau Karin dan Astri nggak bikin gaduh di dekatnya, mereka bisa lewat begitu aja. Setelah sampai di luar, mereka melihat kerumunan wartawan di sekitar museum. Lukisan di museum udah dicuri. Polisi memeriksa 3 tersangka. Gani, petugas kebersihan, mengatakan dia lagi ngebersihin kamar mandi saat kejadian. Lukas, pemandu museum, ngeliat cewek aneh membawa map besar di dekat TKP. Dan Belinda, si cewek aneh, baru aja menggambar sketsa untuk ngerjain tugas mata pelajaran seninya. Siapa yang udah bohong? Lukas, dia ngumpetin kanvas yang digulung di bawah kemejanya tuh. Karin dan Astri datang ke restoran untuk menikmati hidangan lokal, tapi mereka ngeliat vampir di antara para pengunjung. Mereka pun buru-buru kabur dari situ. Pengunjung mana nih yang aslinya vampir? Wanita ini pakai kacamata hitam di malam hari. Dia juga nggak punya bayangan. Karin dan Astri pengen naik perahu sambil menikmati pemandangan. Seorang fotografer lokal tiba-tiba ngambil foto mereka lalu mencetaknya di kaos putih. Dia nawarin kaos itu sebagai souvenir, tapi Karin mengamati ada 3 perbedaan di fotonya. Apa kamu bisa tahu? Yang ini. Kedua cewek ini akhirnya mampir di kafe. Karin pesen salad dan kopi, sedangkan Astri pengen pesen makanan manis. Barista kemudian nawarin 3 makanan yang masih ada. Bantu Astri nentuin makanan yang mau dipesen dong. Cupcake-nya pasti udah digigit tuh. Donat ini dihinggapi banyak semut. Tapi kalau roti yang ini tetap aman. Warna hijaunya cuma dihasilkan dari lapisan kacang pistasio kok. Itu bukan jamur. Malam harinya, Karin dan Astri baru balik ke villa lagi. Sang pemilik villa kelihatan marah besar. Dia belum menerima pembayaran sewa mereka karena kartu kredit pemberian miliarder itu telah diblokir. Tiba-tiba, mereka mendengar acara berita di TV. Seorang penipu yang telah ngerampok miliarder itu. Jadi, semua rekeningnya kosong melompong. 3 orang kemudian mengomentari situasi itu. Sopir miliarder bilang bosnya punya banyak musuh. Pacar si miliarder ngeluh kalau dia nggak bisa lagi bayar tukang cukur. Dan asistennya bilang dia akan segera ngembalin uangnya. Astri yakin kalau salah satu dari mereka pasti lagi nutup-nutupi sesuatu. Tapi siapa ya? Pacarnya, kalau lagi nggak punya uang, kenapa dia malah ngeborong banyak barang?
Pemilik villa kemudian bikin kesepakatan dengan Karin dan Astri. Kalau kalian bisa bikin minuman favoritku, utang kalian aku anggap lunas. Kedua cewek itu terpaksa mengiyakan karena nggak punya pilihan lain. Pria itu menyerahkan resepnya, tapi bahan terakhir di situ diberi kode. Kira-kira bahan apa ya yang harus dimasukin? Warna biru dan kuning kalau dicampur akan jadi hijau. Huruf B pada jeruk kalau diganti J akan jadi jeruk. Maka bahan yang perlu mereka tambahin adalah jeruk hijau. Keesokan paginya, Karin dan Astri udah kekunci di sebuah ruangan dengan 2 pintu. Kalau sampai salah milih pintu, mereka akan kekunci di situ selamanya. Tapi kalau pilihan mereka benar, mereka akan mendapat banyak perhiasan, uang, dan pakaian mewah seumur hidup. Di hadapan mereka sudah ada 2 penjaga. Salah satunya selalu berbohong, sedangkan penjaga yang satunya selalu jujur. Karin dan Astri nggak tahu identitas mereka, dan mereka cuma bisa ngajuin 1 pertanyaan. Apa yang harus mereka tanyain? Kalau aku nanya temanmu pintu mana yang membawaku ke timbunan harta karun, dia akan jawab apa? Kalau kedua cewek itu nanya ke penjaga yang selalu jujur, dia akan bilang temannya pasti nunjukin pintu yang salah. Dan malam ini sangat dingin, jalanan begitu gelap, kerlip lampu mobil menghiasi jalan besar. Hawa dingin menusuk tulang dan aspal basah oleh hujan. Kamu udah siap kan untuk menumpas kejahatan di kota ini? Jangan lupa hitung jawaban benarmu ya. Tanggal 4 November 2021, hujan terus mengguyur selama 3 hari berturut-turut, membuat jalanan semakin dipenuhi lumpur. Sudah berjam-jam, Detektif Wibisono duduk di dalam mobilnya yang terparkir di dekat rumah seorang aktris papan atas. Detektif itu yakin kalau seseorang akan ngerampok rumah sang aktris, tapi dia nggak mempercayai keterangan si detektif. Di kejauhan, Wibisono ngelihat ada pria tinggi yang mengenakan topi. Pria itu mendekati pintu rumah sang aktris, kemudian mengetuknya, dan setelah dibukakan pintu, pria itu bilang, "Oh maaf, kirain rumah saya, desainnya mirip banget." Aktris itu langsung menutup pintu, dan pria asing itu segera pergi. Detektif Wibisono keluar dari mobilnya, kemudian menangkap pria itu karena dia sebenarnya pencuri. Kenapa Detektif Wibisono bisa yakin banget? Kalau rumah itu beneran miliknya, pria itu nggak perlu ngetuk pintu segala. Seharusnya kan dia punya kuncinya. Detektif Wibisono langsung menggiring pencuri itu ke kantor polisi. Akhirnya hujan pun reda. Malam itu Detektif Wibisono harus kerja lembur, jadi dia pengen beli kopi. Saat itulah radio di mobilnya nyaring berita soal kebakaran di selatan alun-alun kota. Wibisono mengurungkan niatnya untuk beli kopi dan langsung tancap gas menuju TKP. Dari kejauhan, dia ngelihat kobaran api yang terus menyala-nyala. Rupanya, 2 rumah telah dilalap si jago merah dan beberapa mobil polisi sudah ada di lokasi. Seorang petugas mengatakan kalau salah satu rumah yang terbakar itu milik seorang pengusaha sukses. Di dalamnya tersimpan banyak uang, sedangkan pemilik rumah kedua cuma seniman yang hidup pas-pasan. Semua lukisannya ludes terbakar. Menurutmu, Detektif Wibisono harus madamin api di rumah yang mana dulu nih? Dia kan bukan petugas damkar, jadi dia nggak akan mendekati kedua rumah itu. Setelah beberapa saat menyaksikan kebakaran itu, Detektif Wibisono masuk ke dalam mobil. Kantuknya sudah nggak tertahankan lagi, dia harus tidur. Tapi dia nggak mau pulang karena semua yang ada di seisi rumahnya ngingetin dia sama cewek itu. Dan dia nggak mau mengingatnya lagi. Akhirnya dia nginep di sebuah hotel dan dia minta si resepsionis untuk membangunkannya jam 7 pagi. "Oke pak," sahutnya. "Tolong hubungi saya dulu sebelum bapak minta dibangunin ya. Nanti saya akan datang membangunkan bapak. Satu panggilan aja udah cukup kok." Detektif Wibisono harus ngapain ya biar resepsionis mageran ini bisa membangunkannya? Dia bisa bikin panggilan otomatis jam 6.50 pagi.
Detektif Wibisono memasuki kamarnya dan merebahkan diri di tempat tidur. Tapi pintu kamarnya perlahan ngebuka. Wajah orang-orang yang pernah dia tangkap muncul dari balik kegelapan. Sang detektif langsung terduduk di tempat tidur. Dan pintu itu kembali tertutup. Awalnya, Wibisono masih bingung dengan kejadian ini. Tapi kemudian, dia langsung lega. Ternyata ini cuma mimpi buruk. Gimana dia bisa tahu? Kondisi di luar sudah terang. Dia check-in ke hotel pada malam hari, jadi artinya dia sudah tertidur. Hari ini sang detektif sudah siap menangani kasus baru. Dia menuju ke pedesaan dan rupanya ada seorang gadis yang telah hilang di desa itu. Dan Wibisono harus mencarinya. Dia menghentikan mobilnya di dekat 3 rumah, ketiganya berada di pantai. Di hadapannya ada 3 jalan yang mengarah ke ketiga rumah itu. Ada batu tajam dan pecahan kaca di sepanjang jalan pertama, jalan kedua dipenuhi dengan ular, dan jalan ketiga tertutup oleh lava yang bergolak. Jalan mana yang harus dipilih detektif kita ini? Lautan akan segera mendinginkan lava dan mengubahnya jadi batu. Jadi si detektif mengikuti jalur ketiga. Dia memasuki rumah itu dan melihat cewek yang hilang itu. Cewek itu bilang kalau dia pergi ke pesta sampai larut malam. Mamanya kemudian khawatir dan menelepon polisi. Detektif Wibisono tiba di suatu gedung perkantoran di pusat kota. Dia naik ke lantai paling atas, kemudian melihat seorang bankir tergeletak pingsan. Seseorang telah memukul kepalanya dan mencuri dokumen penting dari berangkasnya. Di mejanya juga ada alat perekam. Detektif segera menyalakannya dan mendengar pesan ini. Keponakanku, dia baru aja meneleponku. Katanya dia mau membobol kantorku untuk nyuri dokumen. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tolong ingat baik-baik. Kalau aku kenapa-napa, keponakanku Wira yang harus disalahkan. Gawat, ada suara pintu lift ngebuka. Kayaknya itu dia. Dia udah di sini. Rekaman pun berakhir. Kita harus nyari keponakannya, kata salah satu polisi. Gak perlu, keponakannya gak ngapa-ngapain kok. Dia cuma mau memfitnah aja, jawab detektif Wibisono. Gimana detektif bisa tahu? Ada seseorang yang memasang rekaman itu dari awal dan kemungkinan besar itu bukan ulah keponakannya. Dia pasti akan menyingkirkan rekaman itu. Detektif Wibisono meninggalkan kantor itu, masuk ke dalam lift dan bertemu dengan concierge tua. Liftnya berjalan sangat lambat, kemudian concierge itu memperhatikan tombol lift dan detektif menanyainya, "Ada apa ya?" Concierge itu menjawab, 5 orang tinggal di lantai 35, 3 orang tinggal di lantai 20, dan 4 orang tinggal di lantai 7, sedangkan 7 orang lainnya tinggal di lantai lain. Dan gedung ini punya 40 lantai. Concierge itu bertanya, tombol lift mana yang paling sering ditekan? Menurut kamu yang mana? Jawabannya adalah lantai 1 karena ditekan oleh semua penghuni. Detektif Wibisono mengendarai mobilnya menuju kafe. Sejak kemarin perutnya dibiarin kosong dan sesampainya di kafe, dia pesan omelet sambil baca koran. Dia langsung tertarik dengan bagian teka-teki di halaman depan. Di musim dingin, cowok ini pergi ke desa tetangga untuk menemui teman-temannya. Dia harus menyusuri hutan, padang rumput, dan masuk hutan lagi untuk sampai di tujuan. Cowok itu memulai perjalanannya menembus hutan, padang rumput kecil, dan masuk hutan lagi. Akhirnya dia sampai di tepi sungai besar. Gimana cara dia menyeberanginya? Wibisono cuma terpingkal karena dia tahu jawabannya. Apa kamu juga tahu? Saat itu sedang musim dingin, jadi air sungainya pasti beku. Pelayan mendekati detektif Wibisono dan menaruh omelet dan kopi pesanannya di atas meja. Detektif itu makan, lalu bangkit dari mejanya menuju dapur. Di situ dia bertemu pencuri bertopeng dan langsung meringkusnya. Gimana detektif bisa tahu kalau di dapur itu ada penjahat?
cangkir kopinya ada tulisan PJHT di DPUR. Si penjahat dibawa ke kantor polisi oleh petugas lain dan Wibisono kembali ke mobilnya. Kali ini detektif Wibisono harus menangani kasus lain. Dia tiba di toko barang antik. Salah satu pengunjungnya telah menipu pemilik toko dengan menjual koin palsu. Di koin tersebut tertulis tahun 175 sebelum Masehi. Bahannya kelihatan tua dan menurut hasil analisis, koin tersebut termasuk kuno. Si pemilik toko tadinya mengira kalau koin ini dibuat pada zaman dulu. Gimana Wibisono bisa tahu kalau koin itu ternyata palsu? Orang yang hidup di zaman dulu nggak akan mungkin menuliskan sebelum Masehi. Oke, kasus di toko barang antik itu udah terpecahkan. Saatnya beralih ke kasus lain. Duh, gawat, sepatu Pak Detektif robek tuh. Dia langsung masuk ke mobil dan pergi ke toko sepatu. Setelah memarkir mobilnya, dia keluar dan langsung disambut dengan 3 toko sepatu. Di toko pertama ada tulisan sepatu terbaik di kota. Kemudian ada tulisan sepatu terbaik di dunia di toko sepatu kedua. Tapi Wibisono paling tertarik dengan tulisan di toko ketiga. Sambil tersenyum, dia memasuki toko itu. Memangnya tulisan apa sih yang terpampang di toko ketiga? Sepatu terbaik di jalan ini. Setelah berbelanja, Wibisono melanjutkan perjalanannya lagi. Dia ngelihat sekelompok orang aneh di dekat gedung yang sedang dibangun. Detektif ini menghentikan mobilnya dan mengetahui kedatangannya. Mereka pun langsung berlarian ke berbagai penjuru. Detektif Wibisono mengejar mereka dan rupanya mereka berhasil kabur. Tapi Wibisono nggak nyerah gitu aja. Dia memanggil bantuan dan ngasih tahu kalau dia sedang mengejar segerombolan perusuh. Mereka semua bersembunyi di dalam kotak transformator. Gimana Detektif Wibisono bisa tahu semuanya? Tadi kan dia kehilangan jejak mereka. Para perusuh itu berlari di atas beton yang masih basah. Jadi jejak kaki mereka mengarah ke kotak transformator. Aduh, sepatu baru Pak Detektif kena noda beton basah tuh. Dia masuk mobil dan menuju ke laundryan. Di situ dia ngobrol sama pemilik laundry dan dapat info soal kejahatan lain. Si pemilik mengklaim seseorang telah mengambil sejumlah uang dari brankasnya. Tapi detektif tahu kalau di situ nggak ada pencuri. Pemilik laundryan itu nyuri uangnya sendiri biar dapat kompensasi dari perusahaan asuransi. Wibisono tahu kalau laundryan ini sering kecurian, tapi pria itu nggak mengganti kunci atau memperketat sistem keamanannya. Gimana detektif bisa ngebuktiin kalau uang itu nggak dicuri? Di dalam mesin cuci ada uang kertasnya tuh. Dan ternyata uangnya diumpetin di situ. Karena sangat kelelahan, Detektif Wibisono akhirnya pulang. Rumahnya berantakan. Sejak cewek itu meninggalkannya, apartemennya berubah jadi TPA. Tiba-tiba terdengar suara tikus mencicit di sudut ruangan. Amati ruangannya baik-baik ya, biar kamu bisa ngebantu Wibisono nangkep hewan pengerat itu. Kamu ngelihat kotak berlubang itu kan? Bisa koyak begitu pasti karena udah digerogoti tikus. Wibisono langsung nangkep hewan kecil ini, tapi nggak diapa-apain. Rupanya dia mau mengangkat tikus itu jadi anak bullnya. Dan si detektif masih aja jadi sad boy seperti biasanya. Biarin deh, kita cek skormu dulu yuk. 0-3 poin, Detektif Wibisono makin jadi sad boy karena kamu nggak banyak ngebantu dalam proses penyelidikannya. 4-7 poin, lumayan sih untuk ukuran detektif swasta biasa. Tapi buat Wibisono, si detektif terbaik di seantero kota masih sangat kurang tuh. Latih lagi kejelianmu ya. 8-10 poin, udah lumayan kok, tapi masih kurang. Ibarat sayur tanpa garam, bagai taman tak berbunga. 11-14 poin, penduduk di seluruh kota akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kamu udah ngebantu Detektif Wibisono menangani banyak kasus. Dia layak mendapatkan istirahat yang cukup dan kamu juga.